Pembelajaran hari ini kita bab 6 IPA kelas 7, yaitu tentang ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, kita membahas tentang satuan-satuan ekosistem, di mana ada individu. Individu itu dari bahasa Latin, yaitu individuum, yang berarti tidak dapat dibagi. Dalam ekologi, individu berarti satu organisme. Misalnya seekor monyet, seekor bebek, seekor ayam, kemudian seekor sapi. Kemudian kita lanjut, tadi individu, dilanjutkan populasi. Populasi itu organisme dapat disebut sejenis bila menempati daerah yang sama, menghasilkan keturunan fertil serta mempunyai persamaan anatomi, morfologi, dan fisiologi. Jumlah suatu populasi selalu berubah. Contohnya ini adalah gajah. Ini bisa berubah karena kondisi tadi. Nah, sedangkan populasi itu apa? Populasi merupakan sejumlah individu sejenis yang menetap di suatu daerah pada waktu tertentu. Ini gajah, kadang burung, itu kemudian kadang rusa, itu kan sekelompok, ya tapi sejenis menempati suatu daerah tertentu. Kemudian komunitas adalah seluruh populasi yang hidup bersama dalam suatu daerah. Contohnya populasi rumput, di situ banyak rumput yang luas, banyak serangga, dan rusa, harimau, dan lain-lain. Kemudian ekosistem itu apa? Ekosistem adalah interaksi antara anggota komunitas dengan benda tak hidup, berarti biotik dan abiotik. Biotik itu makhluk hidup, abiotik itu benda mati atau benda tidak hidup. Jadi di sini ada air, ada batu, nanti ada tumbuh-tumbuhan di sini. Nah, terdapat dua macam, yaitu ekosistem alami berbentuk secara alami, yaitu sungai, laut, itu yang terbentuk secara alami oleh Tuhan. Dan juga buatan, ekosistem buatan itu terbentuk akibat aktivitas manusia, berarti buatan manusia. Contohnya waduk dan juga sawah. Nah, kita lanjut ke biosfer. Biosfer merupakan kumpulan ekosistem yang terdapat di bumi. Biosfer merupakan lapisan permukaan bumi dan atmosfer yang dihuni oleh seluruh makhluk hidup. Nah, karena ada biosfer, ada atmosfer, sehingga bumi itu bisa kita tempati, bisa kita hidup bersama dengan makhluk lain. Kemudian kita membahas tentang komponen abiotik dan juga nanti biotik. Abiotik tadi sudah saya berikan, yaitu benda mati atau makhluk tidak hidup. Contohnya ini air, tanah, udara, dan cahaya matahari. Ini termasuk abiotik, tidak hidup atau benda mati. Kemudian apa itu komponen biotik? Biotik itu makhluk hidup. Di sini pohon atau tumbuhan. Kemudian di sini harimau, karnivora, jamur, bakteri, herbivora, kemudian omnivora. Itu ini sebagai apa ini? Konsumen. Ini sebagai decomposer, kemudian ini sebagai produsen. Nanti kita lanjut untuk membahas itu. Oke, kemudian pola interaksi. Ini ada netralisme. Netral berarti tidak memihak. Netralisme berarti merupakan hubungan yang tidak saling mempengaruhi meskipun organisme hidup pada habitat yang sama. Contohnya kambing dan kodok, itu tidak ada hubungannya tapi hidup di tempat yang sama, yaitu di padang rumput, di suatu habitat lapangan rumput. Kambing makan rumput di siang hari, kodok makan serangga di malam hari.
Kemudian kompetisi, berarti persaingan, saling adu, atau mana yang menang, mana yang kalah. Nah, di sini pasti ada di dalam kehidupan sehari-hari. Kompetisi merupakan bentuk interaksi antar individu sejenis atau antar populasi di mana individu atau populasi tersebut bersaing mendapatkan sarana untuk tumbuh dan berkembang. Ini contohnya kambing sama kelinci sama-sama makan rumput, dia berebut mana yang lebih mendapat. Kalau kurang nanti pasti kelaparan, lama-lama mati salah satunya. Oke, kemudian di sini ada predasi. Predasi merupakan interaksi antara pemangsa dan mangsa. Nah, ini pemangsa itu predator, adalah hewan yang memangsa atau memakan. Kemudian mangsa prey adalah hewan yang dimangsa atau dimakan. Contohnya ini ular sama tikus. Kemudian harimau sama rusa, itu saling mangsa. Kemudian parasitisme. Nah, ini anak-anak, tidak boleh kita menjadi parasitisme. Merupakan hubungan antar dua organisme yang berbeda jenis di mana salah satu pihak mendapat keuntungan sedangkan pihak lain mendapat kerugian. Ini pohon ini sama pohon ini nakal, ini dia menyerap tumbuhan di sini ya. Pihak yang diuntungkan adalah parasit, pihak yang dirugikan adalah inang, organisme yang ditinggali parasit. Ini kasihan, tidak boleh. Kemudian pola mutualisme, interaksi ini saling menguntungkan kedua belah pihak. Pasangan organisme ini disebut inang dan simbiot. Pasti ini menguntungkan untuk bunganya, kemudian bisa proses untuk penyerbukan, kemudian ini bisa menyerap madunya itu. Kemudian komensalisme, interaksi ini hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Ini aman. Hiu dengan ikan remora, dia aman, tidak dimangsa, sedangkan hiu ya juga tidak memakannya. Tuh, amensalisme atau antibiosis adalah interaksi organisme di mana salah satu organisme menghambat pertumbuhan organisme lain. Ini juga tidak baik. Ini menangan, sedangkan di sini nanti nggak bisa tumbuh oleh tumbuh-tumbuhan yang lain. Contohnya pohon walnut dan tumbuhan sekitarnya. Pohon walnut menghasilkan zat alelopati dan menyebarkannya ke ekosistem padang rumput sehingga tumbuhan di sekitarnya tidak dapat hidup. Itu tidak baik seperti itu. Dan rantai makanan, berarti saling makan memakan, yaitu proses perpindahan energi melalui peristiwa makan dan dimakan yang membentuk rangkaian tertentu disebut rantai makanan. Contohnya ini tumbuhan dimakan jangkrik atau belalang, kemudian semut, kemudian dimakan kodok ular. Ini burung itu elang kan, burung elang, betul. Ini memakan ya, ini saling memakan, ini namanya rantai makanan. Ini juga sama, ini mungkin plankton dimakan udang dimakan kepiting, kemudian kepiting dimakan ikan ini ikan lumba-lumba dimakan oleh hiu. Ini biasanya kalau bawah ini namanya produsen, konsumen 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Oke, kita lanjutkan, yaitu namanya ini begitu panjang banyak garis, itu jaring-jaring makanan. Dari jaring-jaring ini kita bisa memperoleh suatu rantai makanan. Nah, di alam yang sangat luas ini jaring-jaring makanan satu dengan jaring-jaring makan yang lain saling terkait dan membentuk jaring-jaring kehidupan. Ini banyak rantai makanannya. Ini misalnya tumbuhan dimakan kelinci dimakan
burung elang atau hantu. Kemudian ini juga tumbuhan dimakan kelinci, kelinci dimakan anjing hutan. Dan juga ini juga tumbuhan dimakan itu apa nih, mermot. Mermot dimakan ini anjing atau burung elang dan burung hantu. Ini banyak rantai makanan. Pokoknya kalau dipanah ini satu rantai makanan, ini juga satu rantai makanan, dan ini juga banyak ini. Ini namanya jaring-jaring, di mana dalam jaring-jaring itu terdapat beberapa rantai makanan. Kita lanjut, jaring-jaring kehidupan ini juga sama. Di alam yang sangat luas ini, jaring-jaring makan satu dengan jaring-jaring makan yang lain saling terkait dan membentuk jaring-jaring kehidupan. Sama ini fitoplankton dimakan apa ini, kayak udang. Kemudian bisa fitoplankton nanti dimakan ini ikan kecil, ikan kecil dimakan apa ini, burung pelikan sudah tidak ada yang makan. Mungkin ada burung elang makan burung pelikan juga bisa. Di sini ya banyak rantai makanan, ini namanya jaring-jaring makanan atau jaring-jaring kehidupan. Oke, kemudian dari situ bisa dibuat suatu piramida makanan. Piramida makanan merupakan gambaran piramida yang menunjukkan perbandingan makanan antara produsen, konsumen 1, konsumen 2, sampai dengan konsumen puncak. Di sini produsen banyak, pasti jumlahnya dia lebih banyak bawah. Kemudian konsumen 1 jumlahnya berkurang, konsumen 2 juga berkurang, konsumen 3 berkurang, dan selanjutnya. Nah, apa yang terjadi kalau dibalik? Ya pasti ada yang terganggu dalam proses kehidupannya. Kalau ini produsennya lebih dikit, yang lainnya akan kekurangan, lama-lama mati. Paling enggak kalau seperti ini, produsen besar, ke atasnya berkurang. Nah, ini suatu kehidupan yang baik di dalam proses kehidupan sehari-hari, ya. Kemudian lanjut, terima kasih dipelajari di internet atau di modulnya. Nanti bisa belajar lebih luas, nanti di kelas juga belajar bersama Bapak Ibu guru. Terima kasih.